Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Yang sangat kami cintai Anda, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW. Ada ibadah. Ibadah itu kan, kalau kita menyebut ibadah itu seolah hanya urusan kita kepada Allah. Yang kadang kebayang di benak kita adalah hanya urusan sholat, urusan puasa. Tapi ibadah itu sesungguhnya lebih luas dari itu. Segala makna yang menjadikan seorang hamba semakin merasa dirinya sebagai seorang hamba, itulah hakikat penghambaan, hakikat ibadah. Dan ibadah biarpun baik, sholat, puasa, dan yang lainnya, tapi kalau tidak menjadikan seorang hamba itu merasa sebagai hamba, bahkan akan menjadi ujub atau sombong seperti iblis, maka itu bukan ibadah yang diterima. Namanya ibadah adalah penghambaan yang menjadikan seorang hamba merasa menjadi hamba. Dan semakin seorang hamba merasa dirinya adalah seorang hamba, maka dia adalah hamba yang sangat mulia. Kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah adalah di saat seorang hamba menyadari dirinya adalah seorang hamba. Nah, ada ibadah yang di situ sangat diperlukan kesadaran akan makna ini. Sebab kalau kita lihat secara zahir bukan kayak ibadah. Seperti orang melakukan kebiasaan berjalan, muter-muter dan yang lain sebagainya, yaitu ibadah umroh dan haji. Kalau kita perhatikan lihat, ini adalah ibadah, para ulama menyebut ibadah badaniyah, menutup badan saja. Bahkan di situ seolah-olah tidak perlu satu amalan khusus yang menunjukkan kalau itu ibadah. Contoh saja, bagaimana kita muter di Ka'bah, sa'i, kemudian berkumpul-kumpul di lapangan. Ya, di lapangan pun itu hanya berkumpul saja. Bahkan dikatakan kalau orang wukuf di Arafah cukup menginjakkan kaki di situ kemudian pergi sudah sah kok. Nggak ada disebut zikirnya apa dan sebagainya. Tawaf pun, diem pun juga sah. Sa'i tanpa doa juga sah. Dan ibadah semacam ini justru menunjukkan bahasa ibadah itu benar-benar karena Allah, karena kita patuh kepada Allah. Nah, kelihatannya semacam ini. Kelihatannya seperti amal kebiasaan keliling orang. Tapi sesungguhnya itu makna penghambaan. Karena kita diperintahkan, diajarkan semacam itu. Biarpun kelihatannya seperti amal kegiatan biasa, kebiasaan kita, tapi akan menjadi makna penghambaan kalau kita dalam rangka mematuhi Allah, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ta'abbud kita itu adalah menyadari itu semuanya. Sehingga lihat ibadah umrah kita bisa saja nyantai. Kita saat sa'i nyantai, tawaf saya nyantai, bisa toleh sana, toleh sini. Bahkan bisa saja berbicara, biarpun dikatakan para ulama itu adalah makruh, hendaknya kalau kita tawaf ya khusyuk dong. Bahkan kalau seandainya dalam tawaf tidak baca apapun kan sah. Sah di hadapan Allah. Ini ibadah badan. Maka justru ibadah ini tantangan buat kita. Bagaimana menyadari kayak begini itu ibadah. Bukan sekedar khusyuk, sujud, rukuk, tidak. Nah, di saat seorang hamba bisa merasakan bahasa dirinya dengan Allah di saat dia berjalan, di saat dia muter-muter, maka dialah orang yang kenal Allah secara sesungguhnya, yang dikatakan dia akan berzikir menyebut nama Allah, akan biasakan dirinya untuk bisa menyebut nama Allah dalam keadaan bangkit, baring, dan seterusnya. Seperti disebutlah Allah di dalam Al-Quran. Maka dari itu, ayo kita tingkatkan kesadaran kita bahwa kita adalah hamba Allah. Maka di saat kita melaksanakan haji, umrah, nggak ada atribut-atribut kebesaran, nggak dibawa. Penghambaan sesungguhnya kepada Allah. Bajunya pun sama, lihat. Baju ihram nggak ada. Bajunya seperti itu. Bahkan kita tanggalkan baju bermerek. Nah, baju minyak wangi harus kita tinggi, semuanya. Akan tapi lihat, kita merasa bahasanya di hadapan Allah, menampakkan di hadapan Allah kata kita seorang hamba. Sadari kalau kita adalah seorang hamba. Semakin Anda menyadari diri Anda seorang hamba, maka Anda semakin mulia di hadapan Allah.
Dan semakin Anda menyadari diri Anda seorang hamba, susah Anda bersombong kepada sesama, mentang-mentang kepada sesama, semena-mena kepada sesama, zalim kepada sesama, karena Anda sadar kalau Anda seorang hamba. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sadar kalau kita adalah hamba Allah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah, dan semoga semua aktivitas kita punya makna ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mudahkan Anda untuk bisa haji dan juga bisa melaksanakan umrah, dan semoga Allah mudahkan kita untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Nuhibbukum fillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.